Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, ini merupakan video ke-6 aku di semester ini. Nah, kali ini di video ini aku akan menjelaskan tentang trauma dada. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar kalian tahu video-video terbaru dari aku. Nah, guys, trauma dada. Nah, trauma dada itu merupakan suatu sumber morbiditas dan juga mortalitas ya, baik secara tumpul maupun penetrasi. Nah, karena dada merupakan suatu organ yang bertanggung jawab atas sebagai ventilasi, oksigenasi, dan juga sebagai sirkulasi di dalam tubuh, maka apabila terjadi trauma akan dapat mengancam nyawa seseorang. Nah, salah satunya yaitu yang mengancam nyawa yaitu ada pneumotoraks. Nah, pneumotoraks sendiri merupakan sesuatu yang terjadi apabila adanya udara atau darah yang masuk ke dalam ruang potensial di antara pleura, baik itu visceral dan juga pleura parietal, yang biasanya disebabkan karena adanya sebuah laserasi pada paru ataupun cedera pada tulang belakang atau tulang toraks. Nah, penyebab dari pneumotoraks sendiri yaitu karena adanya suatu kebocoran pada daerah paru yang terisi udara melalui suatu robekan ataupun pecahnya pleura. Nah, robekan pada pleura ini berhubungan dengan bronkus. Nah, karena hal itu terjadi, maka eh, maka suatu maka terjadi suatu pelebaran pada alveoli serta pecahnya septa alveoli yang kemudian akan membentuk suatu bula yang biasanya disebut dengan granulosis fibrosis. Nah, tanda dan gejala dari pneumotorak itu sendiri yaitu ada hipoksia, dyspnea, takikardi, bunyi napas berkurang, ekspansi pada paru, asimetris, hipersonasi pada saat perkusi, dan juga gelisah, nyeri, dan rasa tidak nyaman yang dirasakan pada pasien. Nah, pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan fisik pada pneumotorak itu yaitu pemeriksaan diagnostiknya yaitu untuk mengkaji adanya pneumotoraks dapat dilakukan radiografi yang dilakukan pada pasien dalam posisi tegak lurus ataupun posisi dekubitus. Nah, pada film dada akan menunjukkan pergeseran pada mediastinal kontralateral, nah, diafragmatik, ipsilateral, dan juga ekspansi pada dinding dada dan ipsilateral pada pasien yang mengalami tension pneumotoraks. Nah, pemeriksaan fisik. Nah, untuk mengkaji adanya pneumotoraks, pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu nyeri dada pleuritik yang disertai dengan sesak nafas, peningkatan kerja pernafasan, dan juga dyspnea. Nah, penata laksanaan atau pengobatan yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami pneumotoraks ini yaitu salah satunya pemberian oksigen, karena pada pasien dengan pneumotoraks ini oksigen sangat berfungsi untuk mempercepat respiratori udara di dalam rongga pleura seseorang. Nah, pemberian oksigen ini juga dapat diberikan melalui selang dada yang dipasang pada bagian apikal dan anterior pada rongga pleura yang berguna sebagai bantuan untuk mengeluarkan udara. Nah, serta selang dada ini dapat dihubungkan dengan WSD atau biasa disebut dengan water cell drainase, yaitu untuk mengatasi pneumotoraks itu sendiri. Nah, apabila pneumotoraks ini berlangsung lebih dari 12-24 jam, maka under cell drainase maka diberikan 15-20 cm penghisapan H2O yang digunakan untuk dapat memfasilitasi pernafasan pasien. Nah, apabila sepertiga pasien mengalami PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik, pembocoran udara yang persisten akan memerlukan selang dada yang multiple sebagai pengevakuasian pada pasien pneumotoraks. Mungkin itu saja yang aku sampaikan pada video kali ini. Karena kita masih tahap belajar, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.